Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Bang Edi di Dialog Ruang Tengah. Hari ini istimewa karena lagi-lagi di edisi kali ini saya terus berbicara soal persiapan menjelang Pilkada ulang Kota Pangkal Pinang di 27 Agustus 2025. Hari ini nih yang punya gawe nanti. Saya sudah datang bawa bukan cowok tapi cewek. Beliau adalah Komisioner KPU Kota Pangkal Pinang, Divisi Sosdikli dan Parmas, Ibu Margarita. Yes. Assalamualaikum, Bu Margarita. Tos dulu kita, biar seger puasa hari ini. Ya, puasa. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, harus sehat. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir di studio Bangka Pos di Ruang Tengah hari ini. Saya juga terima kasih sudah diundang. Siap, semoga bermanfaat apa yang kita obrolin hari ini. Ibu Margarita, kan 27 Agustus 2025 kita pilkada ulang Kota Pangkal Pinang, walaupun ada teman kita sebelah kan juga pilkada ulang juga Kabupaten Bangka, tapi itu sebelah kita di Pangkal Pinang. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan, tahapan apa yang sudah dilakukan sampai hari ini? Oke, kita ketahui bahwa di tanggal 27 Agustus tahun 2025 ini sudah menjadikan ketetapan dari kesepakatan bersama antara DPR RI, Komisi 2, KPRI dan Bawaslu RI untuk dan Kemendagri, maka ditetapkanlah 27 Agustus tahun 2025 ini untuk pilkada ulang. Yang khususnya itu hanya 2 daerah, Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka. Nah, sejauh ini setelah itu hadirlah PKPU 19 tahun 2024. Beberapanya di situ ada beberapa tahapan. Nah, sejauh ini yang telah kami lakukan kami sudah merekrut PPK PPS, kemudian kemarin juga kami sudah melantik 615 pantarli yang siap untuk mengupgrade dan update data yang menjadi bahan mentah untuk penetapan DPT nanti. Nah, nanti kalau untuk warga Kota Pangkal Pinang khususnya, kalau misalnya nanti ada petugas kami yang datang ke rumah untuk coklit, itu tolong diinformasikan jika memang ada keluarga yang sudah meninggal, kemudian ada keluarga yang baru berusia 17 tahun, atau nanti ketika di Agustus tanggal 27 nanti sudah berusia 17 tahun, kemudian mutasi, misalnya tadi awalnya KTP-nya KTP Belitung Timur atau KTP di luar Pangkal Pinang, kemudian karena sudah berdomisili di Pangkal Pinang dan memiliki KTP Pangkal Pinang, itu bisa juga dimasukkan ke dalam proses coklit ini. Jadi sehingga data yang kami ketok palu ketika DPT ini menjadi data yang update, kemudian dapat dipertanggungjawabkan. Kapan dimulai? Kemarin sudah di tanggal 11 Maret sampai nanti 12 Maret sampai tanggal 11 April nanti. Itu proses coklatnya. Coklatnya segitu ya? Dan dipastikan teman-teman pantarli nanti seperti biasa mereka akan mengunjungi rumah-rumah ya? Mengunjungi, nanti maksudnya gini, kalau misalnya nanti ada perubahan data, tolong disampaikan kepada mereka. Nanti kalau misalnya rumah yang sudah dicoklit ada stiker seperti biasa lah gitu. Hanya kami minta aktifnya warga Kota Pangkal Pinang untuk memberitahu tentang perubahan-perubahan data kayak gitu. Jadi teman-teman semua, terutama warga Kota Pangkal Pinang, teman-teman dari Pantarli sudah melakukan coklit ya? Sudah melakukan coklit, tapi kalau bisa warga juga aktif, ya gitu ya. Jangan jemput bola juga, kalau bisa ngasih tahu itu dibagi bagaimana tuh teman-teman Pantarli ini? Iya. Per kelurahan. Per kelurahan itu berapa orang? Per kelurahan itu ada 2, karena kan sesuai dengan satu TPS. Jadi satu TPS itu kami petakan 2 orang. Jadi karena luas, kemarin kan kita ketahui pilkada ini kan 600 pemilih. Jadi mungkin satu TPS 600 kemarin ya? Iya, satu TPS 600, ada 600 lebih, 600 ada hampir 550 gitu kan. Malah itu kalau satu orang takut mereka kewalahan, jadi kami satu TPS itu yang ada RTI berbagi gitu, jadi kami petakan 2 orang. Satu TPS 2 orang. Kayak gitu. Saya dengar ada penambahan juga? Ya,
kemarin kan kita di angka 164 330 ya untuk DPT Pilkada serentak kemarin. Kemudian muncullah DP4 datang turun dari DPR dari Kemendagri yang diserahkan kepada KPRI, kemudian KPRI menyerahkan kepada kami. Itu ada penambahan di angka 170-an. Jadi sehingga menambah data pemilih nambah untuk sementara ya. Nah, kemudian otomatis TPS kita nambah 5 untuk daerah Gerunggang dan Pangkal Balem. Itu Berapa selisihnya tadi? 164 170, ke 100? 170, sekitar 4.000 ya, 4.000-an lebih. Berapa 164 ke 170? Bukan 6.000. 170. 5.000, 6.000. 5.000-an ya. 5.000-an ya? 5.000-an. Jadi itu lumayan ya, Lumayan kalau banyak menurut itu. saya gitu, Iya. warga Kota Pangkal drastis sekali gitu, signifikan nambahnya gitu. Signifikan kan, baru Padahal beberapa bulan iya, loh ini. makanya ini juga belum tahu kan, belum ada hasil dari coklit ini. Mungkin ada nambah gitu kan, yang tidak terjaring di DP4 itu gitu. Oke, jadi ini masih dalam proses untuk kita lebih verifikasi lebih Betul. faktual ya. Betul. Kenapa kok signifikan sekali? Iya, betul. Teman-teman KPU juga pasti bingung juga nih. Iya, Dari lumayan. 164 ke 170 itu lompat Saya dalam juga beberapa sempat bulan. kaget, beberapa bulan kok bisa nambah. Ternyata banyak juga warga Kota Pangkal Pinang yang baru penambahan baru kayak gitu kan. Gitu. Tapi kalau analisa awal, kira-kira apa nih alasannya kira-kira penambahan ini? Mungkin Datang kemarin, kah atau? ya kemarin itu kan kita menetapkan DPT itu di bulan Juni tahun 2024. Jadi mungkin ada yang datang, kemudian jelas kalau nambah pasti datang ya. Terus juga ada yang mutasi ke Pangkal Pinang, atau ada orang situ yang tadinya memang sudah lama tinggal di Pangkal Pinang tapi belum punya KTP Pangkal Pinang. Jadi sehingga dia baru membuat KTP Kota Pangkal Pinang, atau juga ada yang berusia 17 tahun baru 17 tahun banyak gitu Kota Pangkal Pinang kayak gitu. Bisa jadi juga Bisa ya. jadi Banyak itu kan beberapa variabel yang lain juga betul. untuk itu ya. Betul. Nah, berbicara tentang tahapan, selain itu juga kami sedang kita ketahui kemarin ada mendaftarkan untuk calon perseorangan. Jadi kami sekarang lagi melaksanakan beririsan dengan coklit, beririsan juga dengan verifikasi administrasi untuk calon perseorangan gitu. Kapan ini kemarin? Tanggal berapa? Tanggal Pendaftaran? berapa kemarin ya? Kan sudah ditutup ya pendaftaran ya? Iya, Verifikasi sudah masih tutup. jalan tapi. Iya, nanti sampai tanggal 11 nanti, 11 April. Ada berapa yang kemarin mendaftar? Kemarin daftar 2. Daftar 2. Daftar 2. Hanya memang dua pasangan ya? 2 pasangan calon. Jadi memang setelah diverifikasi, belum diverifikasi administrasi ya, baru diverifikasi jumlah dukungan KTP-nya saja. Jadi hanya bisa kami terima dokumen berkasnya itu cuma satu paslon. Satu. Gitu. Yang satunya? Yang satunya kurang, hanya 6.000 lebih gitu. Sementara yang kita minta ini kan 16.443 gitu. Boleh disebutkan mungkin paslon-paslon yang kemarin mendaftar, kemudian yang diterima dan yang tidak diterima? Yang diterima kemarin, maksudnya diterima ini lolos administrasi verifikasi ini pasangan Eka Mulia dan Bu Ratmida. Kemudian yang kemarin juga ngedaftar Pak Beni dan Bang Acu tuh Ahmad Subari. Ahmad Subari. Jadi yang kami kembalikan itu pasangan Pak Beni dan Ahmad Subari. Berarti yang diproses cuma satu Ya, pasangan satu calon, Eka Mulia Putra dengan Ratmida. Betul. Ratmida. Itu saja. Baik. Syaratnya kemarin apa? Apa? Syaratnya kemarin 10% dari DPT ya? Iya. Pengumpulan KTP Jadi berarti 16.400. 16.400. Oke. Gitu. Lumayan Atau sih. Pak Edi Prosesnya udah itu emang masih ada ada rencana prosesnya? gitu. Next. Oh iya. Ya, itu tergantung masyarakat. Sekarang Kota lagi Pangkal ngumpulin Pinang. dulu KTP gitu kan untuk 5 boleh tahun jauh-jauh lagi. hari ya. Masih lama juga ya berarti ya. Tapi Gitu. TPS juga bertambah berarti ya? TPS bertambah 5. Bertambah 5 di mana nih titiknya nih? Di Gerunggang itu 3, kemudian di Pangkal Balem itu 2. Bisa nggak biar merefresh? Di Gerunggang itu kalau nggak salah ya, saya agak lupa. Di Gerunggang itu di Bukit Merapin, kemudian di Kacang Pedang, kemudian di saya agak lupa nih. Iya. Tapi kalau di Pangkal Balem itu Lopan sama Ketapang. Oh, nggak salah gitu. 5 ya, 5 tambah TPS ya. Berarti jumlahnya sekarang 311. 315. Bukannya kemarin 306. Sekarang itu coba ya kita Ya. lihat ya. Nah, nggak apa-apa contekan ini ya. Iya. Gitu. Kalau saya tidak salah kemarin 306 TPS berarti nambah 5 311. 311 ya.
311 ditambah Loksus, jadi sehingga 315. Lokasi khusus yang di yang ini di ya? lapas, Di yang di lapas, gitu. Tambah 5 TPS. Gitu. Jadi berapa jumlah TPS-nya? 311 ditambah Loksus. Jadi Loksus ini kan gini, Loksus ini karena ini memang hanya untuk pemilihan wali kota ya. Jadi kami ini lagi memverifikasi berapa jumlah pemilih yang ada di Loksus itu. Nah, kalau memungkinkan yang tadinya misalnya di pilkada serentak kami bangun TPS-nya 2 karena memang kita efisiensi anggaran ya. Nah, kalau memungkinkan nanti kita gabung jadi 1 kayak seperti itu. Jadi kami belum bisa menentukan TPS di Loksus ini berapa gitu lah. Atau sama yang kayak serentak kemarin kan pilkada serentak atau ada pengurangan gitu, seperti itu. Jadi hari ini kami rencananya setelah ini kami mau memverifikasi jumlah pemilih yang ada di TPS di Loksus gitu. Yang memang khusus untuk wali kota gitu. Karena kan beda kan. Oke. Berarti TPS sudah bertambah, jumlahnya pun yang diterima data sementara juga bertambah menjadi 170. Lalu teman-teman pasti berkendala soal efisiensi anggaran sejauh ini kan. Nah, selain itu, tapi saya sebelum mau ke efisiensi, teman-teman apa yang dilakukan teman-teman dari khususnya divisi Sosdiklis, Dikli dan Parmas agar apa yang kemarin-kemarin tidak lagi terjadi di 27 Agustus 2025. Apa kira-kira kiat-kiatnya? Jadi sebelum kita membicarakan apa kiat-kiatnya gitu kan, kita nih cari dulu dasarnya nih. Penyakitnya apa kayak gitu kan. Jadi sebenarnya untuk Parmas itu tinggi atau tidak gitu, rendah atau tingginya angka Parmas itu ada beberapa variabel penyebabnya. Jadi ada satu, pertama administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan ini misalnya DPT-nya. Nah, apakah orang-orang DPT ini, orang warga Kota Pangkal Pinang ini masuk ke dalam DPT semua? Kemudian atau dia sudah pindah KTP atau tidak gitu. Kemudian itu administrasi kependudukannya, bagaimana KTP-nya. Kemudian saya baca-bacaan ya. Terus tertib tidak administrasi gitu kan, banyak juga orang di domisili di mana, kemudian dia ber-KTP apa gitu kan. Nah, kemudian faktor kedua ada penyelenggaranya. Penyelenggaraan ini bagaimana metode sosialisasi. Nah, ini nih metode ini nanti hubungannya tuh. Apakah masif atau tidak gitu kan? Informasi yang kami sampaikan kepada warga Kota Pangkal Pinang, apakah 27 November kemarin ada loh giat pilkada, apakah masif atau tidak. Kemudian fasilitasi APK. APK itu salah satu yang kami fasilitasi ini kan untuk calon itu kan ada tanggal 27 November gitu kan. Itu salah satunya orang kalau melihat juga ternyang-nyang gitu. Oh ya gitu. Jadi apakah mereka mengetahui. Kemudian informasi dan pengetahuan berpolitik kurang atau tidak. Jadi mereka melihat apakah yang kami sampaikan ini berguna buat mereka gitu. Itu juga perlu menjadi aspek penting menentukan Parmas ini kan. Kemudian pesertanya. Nah, ini kalau saya melihat peserta ini kan calonnya. Kita ketahui kemarin calonnya ini kan hanya 1. Nah, berbeda dengan 2018 itu calonnya kita ada 7 dan angka partisipasi 61% lebih, hampir 62%. Nah, signifikan sekali kan jaraknya gitu. Jadi bagi saya analisa kami itu ketika semakin banyak calon otomatis akan mempengaruhi jumlah angka partisipasi juga. Nah, kemudian pemilih nih, kesadaran mereka ke TPS gitu kan. Nah, banyak juga atau juga ada masyarakat yang pragmatis, kecewa dengan kebijakan yang telah diambil oleh kebijakan tidak pro rakyat lah, kebijakan telah diambil oleh kepala daerah sebelumnya gitu. Jadi kan bagi mereka tidak pro rakyat, itu juga mempengaruhi. Nah, ada lagi geografis dan cuaca. Geografis ini kita ketahui pilkada kemarin, pemilu kemarin itu kan angka partisipasi kita 83%, jadi tinggi. Itu 1 TPS 300. Sekarang kan 1 TPS 600. 1 TPS 600. Itu mempengaruhi juga jarak TPS-nya. Ketika di pilkada, di pemilu itu TPS-nya dekat rumah Bang Edi, kan? Nah, kemudian di pilkada ini bergeser agak jauh. Nah, ada orang kesadaran politiknya oke lah gitu kan, bagus gitu loh. Dia akan tetap
ke TPS, walaupun TPS agak jauh karena kesadaran politiknya. Ada orang yang agak males karena jarak TPS-nya jauh gitu kan. Nah itu. Dan kemudian kita ketahui di tanggal 27 November itu hujan. Dari malamnya emang hujan sampai siangnya. Itu jadi aspek-aspek yang mempengaruhi tingginya angka Parmas. Jadi memang tidak bisa kita menyalahkan satu aspek aja gitu. Jadi kita harus melihat aspek itu secara komprehensif. Kemudian kami juga, tapi bukan berarti kami tidak mau disalahkan dari KPU kan. Jadi ada hal-hal kiat-kiat yang khusus yang akan kami lakukan di pilkada ulang ini. Salah satunya memang karena efisiensi anggaran, kami tidak jor-joran lagi masalah anggaran. Bukannya kemarin kami habis-habis, bukan, tapi kami lebih memaksimalkan media sosial karena memang kita ketahui ya, Kota Pangkal Pinang ini kan warganya melek sekali dengan teknologi. Jadi kami maksimalkan dengan media sosial yang ada, bahkan di PPK, PPS kami aktifkan. Jadi kami setidaknya mereka harus tahu dulu bahwa 27 Agustus itu ada pergelaran pilkada ulang. Nah, dan satu lagi kami juga berharap sekali dari peserta. Jadi kami berharap bukti pilkada ulang ini tidak satu paslon lagi gitu. Jadi mesin partai, kemudian mesin dari pasangan calon itu juga sama-sama bekerja membantu KPU. Jadi angka partisipasi ini kan bukan tanggung jawab dari KPU saja, tapi tanggung jawab dari warga masyarakatnya, dari partai politik, dari Bawaslu, semua hal yang bertanggung jawab untuk angka partisipasi ini. Oke. Berkaca dari pilkada yang kemarin hanya 52,74 ya. 52,74. Khusus divisi sosial, Dikli dan Parmas, Bu Margarita merasa bahwa itu sudah optimal belum yang dilakukan untuk kemudian angkanya segitu? Yang kemarin kami lakukan, sudah. Apa saja misalnya item-item yang sudah dilakukan itu sudah? Iya, menurut kami sudah kami kami sudah maksimal melakukan kemarin sosialisasi. Karena sebenarnya gini, saya meyakini 80% bahkan 90% warga Kota Pangkal Pinang pada saat kemarin tahu bahwa 27 November itu ada pilkada. Hanya karena kesadaran politiknya mereka, kemudian pesertanya yang mereka tidak menjadi pilihan mereka, kemudian juga mungkin kebijakan-kebijakan dari pemerintah sebelumnya yang mereka tidak serak gitu kan, menyebabkan mereka malas ke TPS kayak gitu. Jadi teman-teman KPU merasa bahwa sebenarnya sosialisasi pendidikan pemilihnya untuk bagian dari upaya meningkatkan partisipasi masyarakat sebenarnya udah oke nih. Tinggal kembali lagi ke pemilihnya ya. Karena kami juga Kota Pangkal Pinang pada saat pilkada serentak kemarin kami tidak ada seperti yang lain mengundang artis gitu kan. Tidak ada jor-joran. Kami banyak lebih turun ke daerah-daerah, ke rumah-rumah warga. Jadi memang mengedukasikan calonnya ini, kemudian ketika konsekuensinya menangnya ini ya ini kayak gitu. Jadi dan kami juga yang jelas mengedukasikan juga bahwa 27 November itu ada pilkada kayak gitu. Jadi kami langsung ke titik-titik jadi kayak ibu warisan, BPKK, kemudian ibu pengajian, sampai kami ke pinggiran daerah-daerah yang pinggir kayak gitu. Berarti kemarin ada, saya masih ingat kalau nggak salah ada program apa itu? Nata ya yang dilakukan itu ya. Program Nata. Dan saya merasa puas banget itu karena memang langsung kita ngobrol sama warga dan mereka nanya tanpa segan, karena kan kita ngamper itu langsung ke mereka kan, apa yang ditanyakan Bi gitu. Jadi mereka nanya dengan bahasanya mereka, dengan merasa kayak bertanya gitu. Jadi nggak kita juga ngejawabnya dengan bahasanya kita, tidak ada istilahnya canggung gitu. Kemudian juga kita memberikan games supaya tidak bosan gitu dengan informasi yang kita sampaikan. Dan mereka mungkin lebih merasa dekat ya, langsung bisa tersampaikan dan sebagainya. Tinggal memang kalau kemudian melihat lagi tapi angkanya masih segitu tuh kesal nggak sih sebenarnya? Iya, saya juga pas kesal pas kemarin pas rekapitulasi itu kan 62. Rasanya gini, oh mungkin ada data yang belum masuk. Sampai segitu kan, data yang belum masuk. Tapi pas kita kan monitoring di pas TPS kemana-mana, maksudnya saya setiap TPS tuh 52, paling tinggi tuh 61
Di air hitam itu ada yang 63%. Tapi itu sedikit sekali gitu. Jadi kalau ngitung kan kita ngitung kasat mata aja ya gini, secara apa namanya, gambaran gitu. Aduh, 63% ada, 61% ada, tapi nggak merata gitu. Di bawahnya 62, masih berpikir positif. Oh, mungkin datanya belum masuk. Belum masuk. Kalau dari kita kecamatan berapa? 7 atau 8 kita? 7. Ada 7 kecamatan. Mana yang paling rendah? Yang paling rendah, Jangan kecamatan saya ya. yang paling tinggi Taman Sari. Paling tinggi? Paling tinggi Taman Sari. Taman Sari. Paling rendah? Yang paling rendah itu air hitam. Masih Bukit Intan. Bukit Intan. Aman berarti. Aman. Kecamatan mana? Aman Gerunggang tuh. Oh, Gerunggang Bukit Sari paling tinggi. Paling tinggi? Tinggi. Iya. Untuk kelurahannya ya. Iya, Itu untuk iya, kecamatannya Taman Sari tertinggi, untuk kelurahannya Bukit Sari tertinggi. Tapi itu juga menjadi ini ya, kan data-data itu penting ya. Betul. Maksudnya agar kita di next Ya. di 27 Agustus kan pasti ya, akan kami juga meminta data partisipasi terendah setiap kelurahan, setiap TPS berapa gitu kepada PPK PPS, terus kemudian kami minta mereka menganalisa apa karena faktor hujan, apa karena faktor kejauhan TPS. Kan ada juga yang menyampaikan kami kan kalau di daerah Semabung Lama itu katanya TPS-nya terlalu jauh, jadi mereka agak malas apalagi tambah hujan gitu. Nah, itu menjadi PR kami, berarti next harus dipindahkan yang lebih banyak warganya kayak gitu. Tapi pernah disurvei tidak titik-titik TPS ini seberapa jauh, paling jauh misalnya dari rumah warga sehingga TPS-nya di titik di situ, diukur radius warga yang ada di situ berapa jauh, misalnya paling jauh misalnya ada sampai 3 kilo, 5 kilo misalnya. Ada nggak? Kemarin mungkin karena jadwal tahapan juga padat ya, jadi kami dari Divisi Sosdikli juga tidak mensurvei langsung, tapi nanti kami mempercayakan itu kepada PPK PPS, karena kan ketika menetapkan TPS itu kan memang didampingi oleh Bawaslu, Panwas juga. Jadi tapi selanjutnya nih, makanya langkah awal saya adalah meminta mereka TPS mana yang paling rendah, datanya dulu, kemudian analisakan apa. Nah, berdasarkan analisa mereka itu kami akan turun untuk berarti melihat. bisa memungkinkan titik TPS-nya bisa digeser Bisa ya, digeser. untuk menyesuaikan kan, Iya. karena untuk mengantisipasi jarak Betul, tadi kan. itu ada juga soalnya sudah ada laporan kan bahwa di Semabung Lama itu kejauhan, mereka males gitu datang ke situ gitu ke TPS-nya. Tambah Tapi lagi yang paling hujan. banyak laporannya soal jarak kah? Soal jarak. Alhamdulillah kalau misalnya kalau 2018 itu kan saya kan divisi data ya. Banyak yang mengeluh malas ke TPS karena kok beda antara bapak ibu sama bapak ibu anak tuh pisah. Satu kakak beda TPS, jadi mereka agak malas gitu kan. Nah sekarang alhamdulillah belum ada yang menyampaikan seperti itu, cuma masalah jarak aja mereka sampaikan, masalah jarak TPS-nya agak jauh dari warga yang banyak gitu, malah diletakin di warga. Oke, emang banyak kayak di Pasir Putih ya, Pasir Putih katanya diletakkan TPS emang warga banyak, tapi warga itu bukan warga Kota Pangkal Pinang. Oh. Itu seharusnya kata mereka diletakkan Orang luar. Iya, orang luar. Jadi orangnya memang nggak ada di sini. Jadi orang di Jakarta. Yang perumahan, tapi nggak ada di Jakarta. Orangnya di Jakarta gitu. Jadi memang mungkin tuh PR kita juga nanti akan meletakkan TPS ke tempat titik-titik yang banyak warga Kota Pangkal Pinangnya, berKTP Kota Pangkal Pinang. Gitu. Ya ini soal keterjangkauan kan, iya, soalnya kan. Karena diletakkan di situ percuma Bu, kata mereka gitu. Orang warga Kota Pangkal Pinangnya nggak ada di situ gitu. Gitu. Soalnya kan masyarakat kita, walaupun kita disebut Kota Pangkal Pinang kan, masyarakat yang milih-milih gitu senang deh jalan kaki. Iya, tapi kalau terlalu jauh malas jauh juga. dia agak malas kan, Betul. walaupun kalau yang ada yang sekalian ya, Iya. mereka bisa juga Betul. untuk itu. Betul. Tapi ada perubahan strategi nggak tidak nanti agar 27 Agustus nanti Itu salah satunya kan partisipasi lebih baik? TPS ya, pemindahan TPS yang Oke. memang hasil analisanya jauh itu. Kemudian kita banyak ke medsos, itu kedua. Kemudian nanti kita juga ada sih Jadi kalau benar-benar bom di medsos kita. di medsos ya. Tidak ada kegiatan seremoni Ada, di luar. ada seremoni di luar ada. Nanti kita ada ngamper pilkada. Itu nanti kita di jalan gitu kan, kita kayak ngamen-ngamen lah kayak gitu. Oke. Nanti gitu ngamen-ngamen. Mungkin bisa diliput juga di Bangka Pos kan. Kita gitu. ngamen gitu. Kita ngamen sekali mensosialisasikan itu. Berkeliling kah itu? Berkeliling. Di Kecamatan. beberapa titik ya. Kalau misalnya paling banyaknya kan nanti di daerah alun-alun ya, gitu. Tapi Taman Sari ini udah tinggi gitu. Salut juga Taman Sari ini angka partisipasinya tinggi karena memang daerah agak perkotaan ya, perkotaan. Jadi mungkin masyarakat teredukasi gitu. Lebih Kesadaran politiknya lebih masih. sadar politik Betul, dia ya. betul. Itu kita termasuk Gerunggang sebenarnya. Iya. Gerunggang juga tinggi, nomor 2. Gerunggang itu tinggi kan? Nomor 2. Nah, benar ini. Gerunggang nomor 3, nomor 2-nya Gabek.
Padahal aku gitu. udah seneng tadi nomor 2 nih. Baik. Kan banyak hal yang sudah dilakukan untuk itu. Nah, dengan kaitannya dengan efisiensi anggaran, Mm-mm. berpengaruh besar tidak dengan semua itu? Efisiensi anggaran, Kayaknya nggak jauh-jauh beda deh anggarannya. ya, dibilangin mempengaruhi atau tidak, sebenarnya mempengaruhi ya, karena memang terutama untuk honor kita. Jadi tapi kami ikhlas. Jadi kan memang prinsip dari KPU ini melayani ya. Kalau mau curhat-curhat nih kan, jadinya Honor kita nih, honor. honor KPU, honor dan Pokja itu Oke. kami sama sekali nggak ada. Jadi benar-benar kami melakukan apa gitu untuk khusus kami ya, sekretariat dan komisionernya dan sekretaris itu Nggak, yang ini tidak ada. apa? Bakalan tidak ada atau Tidak ada sama sekali, dicoret. Jadi kemarin? kemarin masih ada. Gede? Enggak lah, bisa 170.000 sekali jalan, 150. Oh. Ini sama sekali nggak ada sama sekali. Komisioner ribut itu. Kalau komisioner memang dari dulu nggak ada, Oh, nggak pernah ada, nggak pernah ada. Tapi setidaknya Ini kalau untuk teman-teman sekretariat, sekretariat. sekretariat Kan nggak banyak berapa orang kan? lumayan sih 30, tapi kan dikali banyak kerjaan kan lumayan sebenarnya gitu. Jadi mereka sekarang ini kayak kerja bakti ya gitu. Kayak kerja bakti. Mau? Ya mau nggak mau itu sudah setidaknya mereka Komisioner dong mikirinnya. sudah kita pikirkan, tapi Terus? memang dicoret sama TAPD. Kita mengerti lah bahwa apa ya bahasanya ya, efisiensi anggaran ya. berpotensi Kita loh. bersimpati kepada kondisi Pemda sekarang gitu. Nggak, tapi itu berpotensi tidak? Menurut Berpotensi apa? Margareta, berpotensi untuk kemudian Ogah-ogahan. iya dong. Mereka sudah digaji ya, ikhlas. Harusnya kerja ikhlas kan, gitu. harusnya. Heeh. Tapi ada upaya tersendiri tidak untuk kemudian teman-teman komisioner juga ya udahlah, emang situasionalnya sudah Iya, begini, kita begitu. Ada ya? ya kita semua yang penting bagi kami gini, ketika kami mempertahankan anggaran di TAPD itu dan di DPR itu, bagi kami adalah honor dan operasional dari ad hoc. Ad hoc ini PPK, PPS, sekretariat PPK dan PPS ini tidak diganggu-gugat. Kalau itu Jadi, kan clear ya, aman iya. kan? Padahal awalnya mau diganggu-gugat juga, mau Oh, sempat dikurangin. juga? Nah, tapi daripada mereka yang di lapangan, mereka yang dikurangi, ya sudah, akhirnya kita relakan lah kita. Oke. Kalau itu justru Biar lebih kita aja. berpotensi kalau itu yang diganggu gugat. Iya, mereka akan malas. Iya. Tadinya kan mereka minta setengah ya anggaran gajinya mereka 50%? 50% atau 70% dikurangi gitu, 25% dikurangi. Tapi kami berpikir karena mereka banyak ke lapangan, mereka yang capek gitu kan. Nah, jadi kami meminta untuk tidak, sudah punya kami saja yang dipotong, bukan dipotong, diambil semua kayak gitu. Punya komisioner, punya sekretaris kayak gitu. Sekarang berapa yang untuk KPU? 16 miliar. 16 miliar ya? Tidak jauh beda kan sebenarnya dari Ya, pilkada yang sebelumnya? ya, cuma bedanya kalau kemarin itu kan 23 miliar itu kami kembalikan 8 miliar, berarti 17 miliar itu untuk satu pasangan calon. Yang sekarang ini 16 miliar untuk 4 pasangan calon. 4 pasangan calon. Oke. Dengan harapan Ya, pasangan calon ya tidak segitu, tidak lebih. tidak lebih dari 4. Tidak lebih dari itu. Dan jangan satu lagi. Ya sebenarnya gini loh, kami ini kemarin sudah masangin, udah sesuai dengan putusan MK ya, sudah kami buat 7 pasangan calon. Tapi memang dari TAPD-nya mereka berkoordinasi dengan pimpinan DPR, jadi katanya 4 dulu. Kalau misalnya nanti ada penambahan, nanti akan ada penambahan lagi di anggarannya, seperti itu. Gitu. Teman-teman KPU kan tadi Bu Margareta menyebutkan bahwa kalau yang sebelumnya itu dianggarkan 7 pasangan calon. 7 pasangan calon dan hadir yang terdaftar 1, pesertanya 1, keok sama kolom kosong yang bukan peserta. Sekarang dianggarkan 4. Ada upaya tidak teman-teman? Ada ini tidak sosialisasi pendidikan lain juga untuk teman-teman politik juga agar jangan satu lagi dong. Ada yang jelas Kan gitu. ini kan bagian dari untuk partisipasi masyarakat juga soalnya. Iya, jadi gini, kalau saya melihat sepertinya ya, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita. Kondisi yang kemarin menjadi pelajaran buat kita, yang mudah-mudahan tidak hanya satu pasangan calon. Pelajaran buat partai politik, pelajaran buat semualah, pelajaran buat kita. Kadang-kadang kita ini kan harus belajar itu untuk menjadi besar, menjadi sukses, menjadi hebat tuh harus belajar dulu gitu. Jadi mungkin kemarin pelajaran untuk kedepannya, insya Allah berdasarkan pelajaran itu akan mendapatkan kepada era yang negarawan gitu.
kejadian kemarin membuat teman-teman komisioner KPU lebih tenar kan? Ya, lumayan ya. Apalagi saya ya. Apalagi- Kan jauh lebih tenar kan? Iya dong. Iya, iya. Iya. Ya kan? Kita kalau lagi rapat, kalau dulu kan rame-rame tuh seluruh Indonesia. Sekarang kalau lagi rapat cuma 2. Tiga sama provinsi, KPU Pangkal Pinang dan KPU Bangka. Jadi lucu sebenarnya. Jadi kalau nggak hadir tuh benar-benar ditanya. Jadi nggak bisa nggak hadir, kemudian nggak bisa nggak menjelaskan karena ditanya salah satu kan itu cuma sedikit. Harus bisa memaparkan kayak gitu. Gitu. Ya, tapi nggak apa-apa lah itu. Ya, secara tidak langsung membuat mereka juga jadi lebih famous. Tidak hanya di Kota Pangkal Pinang, tapi juga di nasional bahkan internasional. Iya. Dan jangan lupa di 27 Agustus 2025 nanti itu akan jadi lebih sorotan lagi. Iya. Karena targetnya pasti jauh lebih gede, lebih menarik soalnya. Betul. Case-nya ini hanya ada 2 soalnya di Indonesia yang menggelar ini. Itu tadi positifnya gitu. Tapi ada juga ketika kita tidak bisa membawa positif itu kan jadi negatif juga karena ini menjadi sorotan mata tertuju pada dua daerah ini. Fokus mereka nih melihatnya betul. soalnya. Dan melihatnya mengupasnya itu lebih enak dilihat. Oh, salah di sini, lebih enak gitu. Lebih enak. Tapi ada ini nggak? Kemudian ada sesuatu yang jauh lebih besar yang akan dilakukan oleh teman-teman KPU agar sekali ini benar-benar tidak di angka 52 dong. Targetnya berapa sih? Nggak ada target yang besar sih sebenarnya. Realistis yang kalau saya realistis 60-70 bisa? No 65 ya, 65%. 65%. Rasional lah itu ya. Lebih rasional. Kalau dulu saya gini, di pilkada serentak itu sempat 71 75 itunya Pak targetnya. Karena saya sebenarnya agak kaget juga karena kita ketahui dinamika di Kota Pangkal Pinang pada saat itu memang luar biasa kan. Jadi kami berpikir bahwa mesin partai ini bisa bergerak, dari calon juga bergerak, dan si lawannya ini, si kolam kosong gitu. Ternyata di luar ekspektasi kita bahwa nggak seperti itu gitu. Jadi mudah-mudahan di sekarang ketika calonnya banyak semua pada bergerak. Jadi mereka merasa menjadi tanggung jawab mereka untuk menggerakkan masyarakat untuk datang ke TPS gitu. Bagi kami kan sebenarnya datang ke TPS untuk siapa yang dipilih bukan urusan kami gitu. Iya, betul. Yang penting datang dan gunakan hak pilihnya. Kan itu udah tinggi sekali. Jangan sampai kemudian teman-teman KPU begini jadi berdosa kembali kan. Iya, banyak juga ya sebenarnya yang menyalahkan. Saya sempat pas ketika kami merilis angka 52,74 itu di Facebook, banyak juga sebenarnya yang menyerang KPU gitu. Banyak sekali gitu kan. KPU dan secara personal juga? Secara KPU-nya enggak personal. Enggak personal, enggak ada yang ngomel. Baru saya berarti yang punya personal. Secara di lembaganya aja apa yang dilakukan KPU kayak gitu kan. Jadi ya sudah, kita sabar gitu kan. Namanya juga kita pelayanan publik gitu kan, melayani gitu kan, harus sabar. Jadi dikit-dikit kita edukasikan bahwa memang ini bukan kesalahan di KPU, memang banyak aspek yang menentukan untuk tinggi atau rendahnya angka partisipasi itu. Oke. Tapi overall, jadi untuk angka partisipasi, apakah nanti divisi Sosdikli dan Parmas mengubah strategi atau tetap masih strategi yang lama agar 65% terwujud nih? Ini penegasan mengubah kan akan banyak yang diubah? Pertama gini, kita menganalisa itu karena kita harus belajar dari kesalahan kita apa, menganalisa yang kemarin kan, menganalisa TPS, kemudian bom medsos ya, itu kita nanti langsung ke masyarakat ada kayak gitu. Jadi kita nggak bisa banyak bergerak gimana ya karena memang anggarannya itu, tapi kita kita memahami bahwa kondisi dari PMB kita seperti itu. Yang jelas yang penting esensi dari pilkada ini dapat aja efektif dan efisien gitu. Oke. Baik, sekali lagi pemirsa Bangka Pos, 27 Agustus 2025 memang masih lumayan lama. Dan prosesnya juga masih terus berjalan. Tapi paling tidak teman-teman KPU ini terus dia sudah mensosialisasikan itu dengan banyak hal. Tapi yang lebih penting juga, kita juga harus jemput bola dan kita juga harus aktif, kita juga harus memahami, jangan cuma sekedar oh iya tahu nih 27 milih. Ntar besok milih malah nggak datang. Itu yang penting itu harus datang. Urusan siapa yang kalian pilih itu urusan kalian masing-masing. KPU nggak punya urusan soal itu. Setuju soal itu ya? Setuju. Jangan sampai membuat Bu Margareta berdosa lagi. Baik, itu dia. Terima kasih Bu Margareta udah ngobrol-ngobrol santai kita. Semoga
di 27 Agustus nanti partisipasi kita Naik di atas Naik ya. 2018 ya. di atas 2018. Iya, Kalau target- bisa ya. Iya, target saya kayak gitu. Yang pasti harus lewat 2024 kemarin Iya, dulu dong. Kan iya. 52 berarti 65 lumayan Iya. lah. Baru kita ngobrol-ngobrol lagi sama Iya, itu. siap. Baik. Sebelum saya akhiri, silakan untuk memberikan sekali lagi penegasan 27 Iya. Agustus. Jadi tinggi atau rendahnya angka partisipasi itu menentukan apa ya, dari trustnya masyarakat kepada kinerja kami. Jadi untuk di pilkada ulang ini kami insya Allah akan bekerja dengan benar-benar dengan sungguh-sungguh dan menjaga integritas. Jadi tidak perlu diragukan lagi, tidak perlu disangsikan lagi bagaimana integritas kami. Kami akan bekerja sungguh-sungguh sehingga masyarakat tidak ragu lagi untuk melangkahkan kaki ke TPS. Jadi karena memang meminta gitu ya, meminta gitu kan. Jadi karena kalau mungkin dulu ada berpikir bahwa KPU ada juga gitu, ada juga kita nggak memungkiri, ada juga berpikir bahwa ada kurang trustnya kepada KPU. Nah di pilkada ulang ini kami meminta masyarakat untuk trust lah kepada KPU, kepada penyelenggara, sehingga untuk datang ke TPS karena apapun pilihan kalian itu menentukan nasib Kota Pangkal Pinang 5 tahun ke depan. Betul. Jangan mengambang seperti sekarang ya. Betul. Itu ganti-ganti gitu kan. Iya, udah berapa Baru kali nih. enak kebijakannya ini, ganti lagi kayak gitu kan. Iya. Ya, oke lah, apapun itu kita sebagai masyarakat juga memiliki peran untuk membantu juga meningkatkan partisipasi masyarakat. Ya jangan cara gampang kok. Tanggal 27 datang gunakan hak pilih. Udah selesai. Iya. Nggak banyak-banyak kan, cuman itu doang ya. Sekali lagi terima kasih Bu Margareta. Siap. Keep. Oke, pemirsa. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dan tentu ini juga bagian dari sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Di awal. Mereka tidak akan sekali, tapi terus-terusan. Makanya sering-sering nonton Bangka Pos, Dialog Ruang Tengah, ya kan? Portal kita, berita cetak kita dan semuanya, terutama medsos-medsosnya KPU juga aktif Iya, juga kan? betul. Bisa Sudah juga aktif, dialog untuk informasi-informasi update soal Pilkada Ulang 27 Agustus 2025. Saya Edi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.